sore mengakibatkan pohon tumbang dan menimpa satu unit mobil. Polisi bentuk tim khusus untuk mencari keberadaan Alvaro Kiano Nugroho, anak berusia 6 tahun di Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang telah hilang selama 8 bulan. Dua 12 korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah masih hilang. Pencarian kembali dilanjutkan pada Minggu pagi ini. Halo, selamat pagi saudara. Bagaimana kabar Anda? Semoga senantiasa selalu diberikan kesehatan. Senang sekali di hari Minggu 16 November 2025. Sapa Indonesia Pagi kembali hadir menemani Anda. Kali ini bersama saya Nanda Aprilia. Dan saya Brea Baratenaya. Sejumlah informasi menarik dan juga penting tetap kami hadirkan untuk Anda. Tidak libur kita ya Nanda ya. Dan hari ini seneng banget nih Nanda karena cuaca Jakarta tuh cerah banget. Oh, ya. Tidak hanya di Jakarta saja sebenarnya Bremana. Cuaca tadi terpantau baik juga di Magelang. Wah, ya. Magelang. Yang baru saja atau masih berlangsung sebenarnya ada acara bergengsi sekali tentunya untuk lari ya, yakni Borobudur Marathon. Bremana, tadi saya sudah menyaksikan sejak 4:30 pagi sampai tadi juga. Ini seru sekali karena ada beberapa kategori yang diselenggarakan. Ada maraton, half marathon sampai dengan 10K. Dan suasana di sana tadi pagi dibuka dengan sejuk sekali dan itu menambah kayak sejuknya itu menembus ke layar ya. Luar biasa. Kerasa di Jakarta. Sejuk apa dingin tuh sebenarnya? Dingin kali ya. Tapi seru banget tadi kita lihat ya para pelari baik yang profesional maupun yang memang warga pada umumnya gitu ya, happy sekali walaupun capek tapi mereka bisa finish dengan lancar gitu ya, dan luar biasa karena 38 negara loh berpartisipasi di maraton kali ini ya. Dan jumlah pesertanya juga bertambah begitu ya tahun ini. Kalau di tahun 2024 kemarin sekitar 10.000 lebih, untuk tahun ini 16.000, jadi 11.500 peserta yang turut ikut dalam ajang Borobudur Marathon. Dan kita lihat 2026 bagaimana nih keseruannya. Oh, nambah satu kayaknya, saya ikut mungkin. Saya Nanda, juga. Enggak. Saya 3 kilo aja boleh nggak? 3 kilo aja gak udah ngos-ngosan. Gak kuat. Tapi saudara, tentunya nanti sebelum kita ke sana, kita akan ke informasi pertama dulu di Sapa Indonesia Pagi hari ini terkait dengan cuaca buruk, yaitu hujan deras disertai angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Tangerang Selatan, Banten pada Sabtu sore kemarin yang mengakibatkan pohon tumbang. Pohon tumbang menimpa satu mobil yang tengah melintas di Jalan Arya Putra, Tangerang Selatan, Banten. Selain mobil, pohon juga menimpa warung kelontong dan tiang listrik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kata warga, kejadian dipicu akibat angin kencang dan hujan deras yang terjadi pada Sabtu sore. Kondisinya itu awal itu anginnya kencang, ya kan, udah gitu terus ada mobil lewat, ya kan, tiba-tiba pohon jatuh, ketiban satu mobil. Nah, udah gitu, ya saya sebagai pengatur lalin ya udah menyelamatkan yang para ini aja, yang pada kena musibah. Kita bergeser ke informasi lain, saudara. Diduga korsleting pada bagian mesin, sebuah mobil hangus terbakar di ruas tol Jor, Kota Bekasi, Jawa Barat. Akibat kebakaran ini, saudara, arus lalu lintas sempat mengalami kemacetan. Dalam peristiwa ini, api membakar habis mobil yang terhenti di ruas tol Jor.
Petugas jasa marga yang tiba di lokasi langsung berusaha untuk memadamkan api menggunakan alat pemadam portable dibantu dengan 1 unit mobil pemadam kebakaran dari Damkar Mat Jakarta Timur. Api berhasil dipadamkan 30 menit kemudian. Dalam kejadian ini, saudara, pengemudi berhasil menyelamatkan diri dari mobil kemudian turun ke bawah tol Jor. Dugaan sementara, mobil hangus terbakar akibat korsleting di bagian mesin. Informasi dari masyarakat tadi kita dapat lari ke bawah jembatan sini, mungkin minta pertolongan atau apa, kurang mungkin kondisi panik juga kali ya pengemudi ya Bang. Polisi menggerebek rumah produksi sabun cair palsu di Bekasi, Jawa Barat. Dalam penggerebekan, polisi menyita sabun cair merek ternama yang telah dipalsukan dan siap dipasarkan secara online. Video amatir merekam detik-detik polisi menggerebek rumah produksi sabun cair palsu di Kota Bekasi pada malam kemarin. Penggerebekan dilakukan setelah adanya laporan dari konsumen terkait adanya pembuatan sabun deterjen palsu berbagai merek terkenal. Saat dilakukan penggerebekan, sejumlah pekerja sedang melakukan aktivitas pembuatan deterjen palsu dan memasukkan pengemasan ke dalam brigen. Polisi menetapkan seorang perempuan pemilik rumah produksi ini menjadi tersangka. Selama 4 bulan menjual sabun cair palsu dengan harga murah, omset yang didapat mencapai 1 miliar rupiah. Home industry yang sabun cair palsu yang tidak sesuai dengan aturan ataupun ketentuan yang ada. Ini tidak ada izin-izinnya dan juga ini menjiplak merek daripada sabun cair yang sudah ada. Seperti itu. Ini home industry, karyawan cukup banyak, kurang lebih 20 orang. Kemudian kalau yang di puluhan jerigen ada di dalam nanti sama. Informasi lain, saudara, polisi telah membentuk tim khusus untuk mencari keberadaan Alvaro Kiano Nugroho, anak berusia 6 tahun di Pesanggerahan, Jakarta Selatan yang telah hilang selama 8 bulan. Untuk mencari keberadaan Alvaro, kepolisian telah memeriksa 7 saksi termasuk dengan keluarga. Tak hanya itu, polisi juga membentuk tim khusus yang terdiri dari personel Reskrim Polsek Pesanggerahan, Polres Jakarta Selatan dan juga Polda Metro Jaya. Proses pencarian pun telah dilakukan hingga keluar Pulau Jawa. Mudah-mudahan cucu saya cepat pulang, dibantu. Delapan bulan telah berlalu sejak kehilangan cucu tercintanya Alvaro Kiano Nugroho. Nenek Sayem tak berhenti berjuang mencari keberadaan Alvaro. Bersama dengan kakek Tugimin, selebaran foto Alvaro disebar demi mendapat kabar kondisi Alvaro. Nenek Alvaro mengingat kembali hari di mana Alvaro menghilang pada 6 Maret 2025. Berbagai upaya pencarian saat itu dilakukan, mulai dari lapor polisi hingga menelusuri jejak Alvaro. Sempat ada secerca informasi dari marbot masjid setempat yang menyebutkan ada seorang pria yang mencari anaknya Alvaro. Namun, usai pria tersebut pergi, tak ada satupun warga yang mengenalinya. Begitu ditanya, kata mondar-mandir. Pak, nyari siapa? Nyari anak saya. Namanya siapa? Namanya Alvaro, kata marbot. Terus dia naiknya lewat sini, keluarnya nggak tahu. Tapi begitu anak banyak, Mbak, sampai 17 orang di atas itu, satu pun ditanya nggak ada yang tahu. Mudah-mudahan cucu saya cepat pulang, dibantu. Sejak laporan polisi dilayangkan oleh sang kakek, hingga kini keberadaan Alvaro masih misterius. Kepolisian dari Polsek Pesanggerahan sudah memperluas pencarian, tak hanya sekitar Jabodetabek, tapi juga hingga Batam,
tempat keluarga ayah Alvaro tinggal. Terus kami juga melakukan pencarian, dugaan-dugaan yang memang diindikasi keberadaan dari adik Alvaro. Kami selalu ke lokasi-lokasi tersebut seperti ke Pandeglang, Banten, ke Pelabuhan Ratu, Sukabumi, Jawa Barat. Lalu juga kami sudah melakukan coba berkoordinasi dengan ayah dari adik Alvaro yang ada di Lapas Cipinang sebagai warga binaan di Lapas Cipinang. Kami juga sudah membangun komunikasi. Siapa tahu dari pihak keluarga ayah Alvaro yang berada di Batam juga mengetahui tentang adik Alvaro seperti itu. Dengan kasus penemuan balita Bilkis yang sempat hilang di Makassar hingga dapat ditemukan di Jambi, harapan keluarga untuk bisa mendapat kabar Alvaro juga semakin besar. Kini, informasi sekecil apapun soal keberadaan Alvaro menjadi berharga bagi keluarga. Tim Liputan, Kompas TV. Dua belas korban longsor di Cilacap, Jawa Tengah masih hilang. Pencarian kembali dilanjutkan Minggu pagi ini. Informasi terkini akan hadir usai jeda berikut. Banjir lumpur secara tiba-tiba membuat kepanikan warga dan juga petugas SAR gabungan bencana tanah longsor di Cilacap, Jawa Tengah. Diduga banjir lumpur terjadi akibat tempat resapan air di lokasi longsor jebol. Banjir melanda lokasi bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Banjir lumpur setinggi 50 cm ini datang tiba-tiba membuat warga dan tim SAR panik. Banjir lumpur juga menimbulkan suara ledakan yang diduga berasal dari jebolnya tempat resapan air di lokasi longsor. Warga dan petugas kemudian meninggalkan rumah dan pos kebencanaan ke tempat yang lebih aman. Pertama begini, kondisi hujan deras, kemudian tadi terdengar suara gemuruh serta suara semacam ledakan. Kebetulan kami ada di posko di atas, itu dimungkinkan karena air yang biasanya meresap atau mengalir pada lembah-lembah aliran yang di atas itu kan sekarang tertutup oleh longsoran, sehingga dia beralih menjebol, kesannya seperti banjir bandang begitu. Sehingga kami tetap di samping itu efeknya kan masih tetap itu nanti juga sumpalan dari material itu bisa menambah resapan yang ada di lebih menjenuhkan kepada tanah-tanah yang ada di atas, sehingga kita upayakan kepada warga untuk mempersiapkan begitu ya, mempersiapkan segala kemungkinan, jangan sampai tidur nyenyak atau habis hujan deras, berada di tempat yang mudah untuk mengevakuasi diri. Di hari ketiga pencarian korban bencana tanah longsor di Cilacap pada Sabtu 15 November 2025, tim SAR menemukan 8 korban yang tertimbun material longsoran. Dengan penemuan ini, 12 korban masih dicari. Dari total 23 korban, 11 korban bencana tanah longsor di Cilacap sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban yang berhasil ditemukan langsung dibawa ke RSUD Majenang untuk proses identifikasi. Sementara tim SAR fokus untuk mencari 12 korban yang diduga masih tertimbun. Untuk sementara pencarian dihentikan karena hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Alhamdulillah pada hari ketiga ini kita berhasil mengevak atau menemukan 8 survivor. Sehingga total sampai dengan hari ketiga dari 23 yang kita nyatakan meninggal dalam pencarian telah berhasil kita evakuasi sejumlah 11. Sehingga kita masih punya beban 12 lagi. Sementara itu, satu keluarga terdiri dari suami istri dan 2 anak menjadi korban longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah. Dievakuasi, 4 korban longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang ini ditemukan. 4 orang terdiri dari suami istri dan 2 anaknya dievakuasi dalam kondisi meninggal dunia. 4 jenazah ini dibawa ke unit pemulasaran jenazah RSUD Majenang yang merupakan posko antemortem dari DVI Polresta Majenang.
Menurut rencana, jenazah dimakamkan di TPU Desa Sinar Tanjung, Kabupaten Banjar. Berarti berapa orang ini? 4 orang. Siapa aja? Dari istrinya, anaknya 2, sama yang dikandung berarti 5. Yang itu posisi hamil ya? Hamil berapa bulan? 6 bulan. Itu ditemukan dalam satu rumah atau gimana? Dalam satu rumah. Berarti pas kejadian itu keempatnya di rumah gitu ya? Di rumah. Upaya pencarian korban longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah terus dilakukan. Hingga kini 11 orang ditemukan meninggal dunia. Pencarian korban longsor di Desa Cibenying, Cilacap, Jawa Tengah kembali dilanjutkan pada Minggu pagi. Selain 11 orang yang ditemukan meninggal dunia, 12 orang lainnya masih dinyatakan hilang. Tim SAR gabungan dibantu anjing pelacak untuk memaksimalkan proses pencarian korban. Dan untuk mengetahui proses pencarian korban longsor di Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, saudara, kita sudah bergabung bersama jurnalis Kompas TV Ari Himawan dan juru kamera Bodia Vimala. Selamat pagi Ari, seperti apa proses evakuasi korban hilang pagi hari ini dan apakah sudah ada korban hilang yang kembali ditemukan? Ya, selamat pagi Bremana dan juga saudara. Hari keempat pencarian korban bencana tanah longsor di Desa Cibenying, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah terus dilakukan oleh tim relawan gabungan. Dan hari ini tim relawan gabungan mempersempit pencarian dari semula di 5 titik pencarian atau zona pencarian, ini mulai hari ini menjadi 4 titik. Hal ini dikarenakan di salah satu titik semua korban sudah ditemukan pada hari ketiga pencarian kemarin. Dan untuk mempercepat proses pencarian, tim relawan gabungan ini menambah jumlah eskavator yang kemarin hanya berjumlah 9. Mulai hari ini eskavator di lokasi bencana tanah longsor menjadi 21 unit. Ini menurut Kepala Kantor SAR Cilacap bisa mempercepat proses penemuan para korban bencana tanah longsor di Desa Cibenying ini dikarenakan memang luasan tanah longsor ini yang mencapai hampir 1 kilometer untuk luasannya, sehingga butuh personil banyak dan juga eskavator yang diterjunkan di lokasi, begitu Bremana. Oke, kemudian terkait dengan kendala dalam pencarian korban seperti apa? Apakah cuaca di sana juga masih mendukung hingga saat ini? Ya, bagaimana untuk mencari puluhan korban yang hilang akibat bencana tanah longsor di Desa Cibenying ini memang ada beberapa kendala. Hujan atau cuaca yang buruk di lokasi memang salah satu menjadi kendala. Namun kendala lain juga ada seperti labilnya kondisi tanah yang membahayakan relawan sehingga tidak bisa mencari korban itu dengan menggunakan eskavator atau alat lain, sehingga biasanya petugas itu ketika tanahnya labil menggunakan hanya cangkul saja, dan ada juga yang menggunakan pompa air begitu. Dan itu beberapa kendala yang ada di lapangan. Beberapa hari lalu juga kendalanya hujan, pencarian sempat berhenti di jam 3 sore karena cuacanya tidak mendukung, begitu Bremana. Kemudian sampai kapan Ari pencarian akan berlangsung? Ya, operasi pencarian para korban di Desa Cibenying ini, Kecamatan Majenang, Kabupaten Cilacap memang dijadwalkan selama 7 hari, namun kita belum tahu dari otoritas Basarnas atau BNPB nantinya apabila dalam 7 hari ini belum diketemukan semua, apakah ada perpanjangan pencarian atau memang dihentikan pada saat 7 hari. Gimana? Baik, sementara ini kan ada 11 korban yang sudah ditemukan meninggal dunia, Ari. Kemudian bagaimana proses identifikasi dari rumah sakit? Apakah sudah ada informasi pada Anda? Ya, benar sekali. Bagaimana 11 orang ditemukan meninggal dunia
dan dari 23 korban yang dinyatakan hilang akibat tanah longsor. Jadi untuk mengidentifikasi para korban, ketika ditemukan di lokasi bencana tanah longsor dengan kondisi meninggal dunia, ini para korban akan digeser ke Rumah Sakit Umum Daerah Majenang, Kabupaten Cilacap, karena di sana sudah ada pos mortem dan pos antemortem yang didirikan oleh aparat kepolisian. Sehingga ini mempermudah identifikasi para korban, karena memang sudah beberapa hari kondisinya tentunya tidak langsung bisa teridentifikasi nama-namanya atau ini korban siapa begitu. Bagaimana? Baik. Kemudian bagaimana dengan korban-korban yang juga masih dirawat di rumah sakit? Ari, sudah ada informasi? Ya, untuk korban di Rumah Sakit Umum Daerah Majenang karena luka-luka akibat bencana tanah longsor hingga hari ketiga kemarin masih ada 4 orang yang dirawat di rumah sakit. Mereka kebanyakan adalah mengalami luka akibat tertimbun tanah longsor namun tidak tinggi, sehingga ada yang patah tulang, ada yang kebentur bangunan rumahnya, namun berhasil selamat dan berhasil diselamatkan oleh tim relawan dan langsung dilarikan ke rumah sakit. Begitu, bagaimana? Baik, terima kasih jurnalis Kompas TV Ari Himawan dan juga juru kamera Bodia Vimala melaporkan langsung dari Cilacap, Jawa Tengah. Selamat bertugas kembali. Kami akan kembali dengan informasi lain, Saudara. Ajang Lari Borobudur Marathon 2025 yang diikuti ribuan peserta dari 38 negara sukses digelar. Siapa saja pemenangnya? Selengkapnya usai jeda. Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman meluncurkan gerakan menanam 5 juta pohon kelapa atau gemerlap di Kabupaten Kepulauan Selayar pada Sabtu pagi. Program ini untuk memperkuat produksi kelapa nasional sekaligus mempercepat hilirisasi yang memiliki nilai ekonomi sangat besar. Menteri Pertanian, hitungan 3, 2, Dan ini Pak Menteri. Mentan Amran memberikan apresiasi terhadap langkah Pemkab Selayar yang menargetkan penanaman 1 juta pohon kelapa per tahun. Tren konsumsi dunia kini bergeser dari susu hewani menuju produk coconut milk dan turunan kelapa lainnya, sehingga Indonesia perlu memperkuat produksi dan hilirisasi komoditas tersebut. Peningkatan alokasi bantuan pohon induk terpilih di Selayar dari 1.300 pohon tahun 2018 menjadi 14.000 pohon tahun 2025, mampu menghasilkan 1,7 juta benih per tahun atau surplus 700.000 benih dari kebutuhan penanaman tahunan. Dalam arahannya, Mentan Amran menekankan bahwa hilirisasi kelapa memiliki nilai tambah yang sangat besar dengan nilai ekonomi melonjak berkali lipat. Air kelapa dikemas premium, nilainya bisa mencapai 2.400 triliun rupiah, total hilirisasi kelapa Indonesia bisa tembus 4.800 triliun rupiah dan hampir 5.000 triliun rupiah. Dan kini telah tersedia 8.000 hektar lahan siap tanam di Kabupaten Selayar untuk program gerakan menanam 5 juta pohon kelapa. Kelapa 1 juta per tahun, itu gagasan luar biasa. Kenapa? Demand-nya lagi naik, harga kelapa naik. Kebutuhan dunia naik. Kenapa? Karena ada pergeseran konsumsi susu biasanya dari sapi, kambing bergeser menjadi coconut milk, susu dari kelapa. Nah, salah satu contoh nih, ini adalah sabun dibuat dari kelapa. Ini luar biasa, edit value-nya tinggi, 100 kali lipat kalau kelapa diolah kemudian menjadi VCO dan coconut milk. Yang siap kami lempar dari Selayar, Bapak Menteri, ada 1,7 juta benih yang bisa kami hasilkan setiap tahun. Dengan program kami per tahun yang hanya 1 juta pohon kelapa yang akan kami tanam, kami sudah surplus 700.000 benih, Pak Menteri. Gemerlap bukan sekedar program pemerintah, melainkan gerakan hati rakyat Selayar. Mentan Amran berharap gerakan menanam 5 juta pohon kelapa dapat menjadi tonggak kebangkitan kelapa nasional, memperkuat hilirisasi, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Rama Pratama, Kompas TV Selayar, Sulawesi Selatan. Stasiun Kabupaten Puncak, Papua Tengah kembali diakui berkat program pembangunan ramah lingkungan.
Bupati Elvis Tabuni menerima apresiasi kategori Cita Daerah Inovasi Berkelanjutan yang diserahkan langsung oleh Wakil Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia. Elvis Tabuni, selaku Bupati Puncak, Papua Tengah, menyampaikan penghargaan ini bukan sekedar simbol, melainkan komitmen untuk membangun lebih kuat lagi. Bersinergi dengan Forkopimda dan seluruh elemen masyarakat, Kabupaten Puncak siap berkolaborasi menuju pembangunan yang lebih maju. Saya bisa menyampaikan bahwa makna inovasi penghargaan ini adalah Kabupaten Puncak bukti untuk membangun dan hijau Kabupaten Puncak lebih baik lagi. Harapannya adalah kami bersinergi, harapan yang sekarang kami terima hadiah ini bukan jadi simbol, tapi kami akan membangun, berkomitmen, bekerja sama dengan Prokopimda dan seluruh ASN masyarakat. Kita akan membangun lebih kuat lagi. Jadi kita bekerja sama dengan Kompas TV juga dengan semua elemen untuk ke depan lebih bagus, lebih maju dari sekarang. Amin. Inovasi unggulan Kabupaten Puncak meliputi pembangunan mikrohidrologi dan tenaga surya sebagai sumber energi terbarukan, pemberdayaan ekonomi lokal ramah lingkungan melalui pertanian organik, serta penguatan tata kelola berbasis Sustainable Development Goals. Kabupaten Puncak membuktikan komitmennya sebagai pelopor pembangunan hijau di Papua Tengah melalui inovasi lokal dan kolaborasi lintas sektor, membangun daerah yang maju, hijau, dan berkelanjutan. Hal ini sejalan dengan target Net Zero Emission 2060 dan 8 misi Asta Cita pemerintahan Prabowo Gibran menuju Indonesia Emas 2045. Tim Liputan, Kompas TV. Kita ke informasi lain, Saudara. Ajang lari Borobudur Marathon 2025 digelar hari ini, diikuti oleh ribuan peserta dari 38 negara. Yang beda dari tahun sebelumnya, Saudara, Borobudur Marathon kali ini berlabel Elite Label dari World Athletic yang menggait peserta dunia. Sebanyak 11.500 peserta lari dari 38 negara mengikuti ajang lari Borobudur Marathon sejak pagi tadi. Tampak hadir dalam pembukaan yakni Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi dan juga Menpora Erick Thohir yang membuka langsung full maraton. Kategori lari yang dilombakan ialah full maraton, half maraton, dan juga 10K. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi mengatakan perhelatan Borobudur Marathon mampu mendorong perputaran ekonomi daerah baik dari segi kesehatan maupun wisata. Bahwa lari ini tidak hanya merupakan satu event olahraga, tetapi di dalamnya ada wisata, di dalamnya ada menggerakkan ekonomi masyarakat terutama UMKM. Coba bayangin aja, kita 38 negara yang stay di sini untuk ikut lari. Belum masyarakat kita yang di wilayah seputarnya, belum UMKM kita yang jumlahnya banyak sekali. Hingga secara nggak langsung, kesehatan mempunyai implikasi terhadap wisata, wisata mempunyai implikasi pada PAD provinsi maupun kabupaten kota. Ya. Untuk informasi terkini, kita akan tanyakan jurnalis Kompas TV Agung Bayu Aji yang berada di Magelang, Jawa Tengah. Agung, selamat pagi. Bagaimana antusiasme peserta untuk ikut ajang lari Borobudur Marathon tahun ini, Agung? Siapa saja pemenangnya? Ya, baik. Selamat pagi, Nanda dan juga pemirsa. Untuk Bang Jateng Borobudur Marathon dari tahun ke tahun ini menjadi magnet bagi para pelari. Hal tersebut terbukti dari peserta Bang Jateng Borobudur Marathon di tahun 2025 ini terdapat peningkatan peserta, yakni hingga sebanyak 11.500 peserta. Untuk Bang Jateng Borobudur Marathon tahun ini juga dimeriahkan peserta dari 38 negara dengan peserta dari luar negeri sebanyak 221 peserta. Untuk sampai saat ini untuk Bang Jateng Borobudur Marathon masih berlangsung untuk kategori full marathon dan juga half marathon. Sedangkan untuk kategori 10K saat ini sudah melebihi batas waktu yang telah ditentukan, yakni 2 jam dari start. Untuk nama-nama pemenang saat ini masih diverifikasi oleh panitia.
Dan sampai saat ini pun kita juga masih menunggu pengumuman dari nama pemenang tersebut, sekaligus juga untuk penganugerahan kepada para pemenang Bank Jateng Borobudur Marathon 2025 tahun ini. Nanda. Baik, peserta yang terus meningkat setiap tahunnya, kita lihat bagaimana keseruan untuk Borobudur Marathon di tahun depan. Terima kasih atas laporan jurnalis Kompas TV Bayu Aji melaporkan dari Magelang, Jawa Tengah. Saudara, tetaplah bersama kami. Usai jeda akan ada informasi Presiden Prabowo Subianto dan Raja Jordania menyaksikan demonstrasi drone kolaborasi dari TNI dan Angkatan Bersenjata Jordania di lapangan tembak Jamsari Angkatan Udara Halim, Jakarta Timur. Informasinya usai jeda. Presiden Prabowo mengantar kepulangan Raja Jordania, Raja Abdullah II dari Jakarta pada Sabtu siang. Usai melawat, Raja Abdullah melanjutkan kunjungan kerja ke Pakistan. Prabowo melepas Raja Abdullah II dengan pelukan hangat hingga menaiki pesawat dari landasan udara Halim Perdana Kusuma. Keduanya sempat berbincang sebelum Raja Abdullah pamit menaiki tangga Garbarata ke pesawat. Raja Abdullah II memulai rangkaian kunjungan kenegaraan di Indonesia sejak hari Kamis dan menggelar pertemuan bilateral di Istana Kepresidenan Jakarta menyepakati sejumlah kerjasama. Kunjungan kenegaraan Raja Jordania ini merupakan kunjungan balasan atas lawatan Prabowo ke Jordania beberapa waktu lalu. And now, as we can all witness, the armored vehicle to continue the mission. And boom, with high precision. Sebelum pulang, Presiden Prabowo Subianto dan Raja Jordania menyaksikan demonstrasi drone hasil kolaborasi dari Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan Bersenjata Jordania di lapangan tembak Jamsari Angkatan Udara Halim, Jakarta Timur. Sejumlah drone taktis dan sistem pendukung dilibatkan menampilkan manuver udara, kemampuan pengintaian, serta simulasi operasi serangan terkoordinasi. Agenda ini mencerminkan penguatan kerjasama pertahanan kedua negara. Merayakan 70 tahun hubungan diplomatik Indonesia dan Polandia, kerjasama kedua negara di berbagai sektor terus ditingkatkan, termasuk dengan sektor pariwisata dan juga kebudayaan. Media semuanya, selamat siang, good afternoon. Hal ini diungkapkan oleh Wakil Menteri Luar Negeri Polandia, Diadis Laubartos. Ia mengunjungi Jakarta baru-baru ini. Wamenlu Polandia mengatakan kunjungan orang Indonesia ke Polandia terus meningkat dari tahun ke tahun. Wamenlu Polandia menambahkan salah satu cara meningkatkan kerjasama pariwisata kedua negara adalah membuat warga Indonesia lebih mengenal Polandia, baik negaranya dan juga budayanya. Salah satu langkah pemerintah Polandia untuk memperkenalkan negaranya kepada masyarakat Indonesia adalah dengan Festival Polandia yang sudah digelar dalam beberapa tahun terakhir di Jakarta dan juga di Bali. Sementara kunjungan warga Polandia ke Indonesia lebih banyak ke Bali, mengingat kebudayaan Bali lebih dikenal di Polandia. Terlebih dengan dibukanya Bali Indah Cultural Park di Polandia pada pertengahan tahun 2025. And under tourism, yes, we want to encourage the tourism. Of course, most boats who comes here traditionally go to Bali, but there's plenty of other bits of Indonesia to visit, and we want to encourage that. And of course, strangely enough, today I met a number of Indonesian people who went to Poland, which is more unusual, but there are some who come and they actually enjoy it. So we would encourage. I mean, the best way to do it is to show people in Indonesia what Poland is like. Because if you don't know, it's very far away, and you don't have most people do not understand, have a clue what it looks like.
Informasi lainnya, saudara, hujan deras disertai angin kencang yang melanda sejumlah wilayah di Tangerang Selatan, Banten pada Sabtu sore mengakibatkan pohon tumbang. Pohon tumbang ini menimpa satu unit mobil yang tengah melintas di Jalan Arya Putra, Tangerang Selatan, Banten. Selain mobil, pohon juga menimpa warung kelontong dan tiang listrik. Tidak ada korban jiwa dalam insiden ini. Kata warga, kejadian dipicu akibat angin kencang dan hujan deras yang terjadi pada Sabtu sore. Kondisinya itu awal itu anginnya kencang, ya kan, udah gitu terus ada mobil lewat, ya kan, tiba-tiba pohon jatuh, ketiban itu mobil. Nah, udah gitu, ya saya sebagai pengatur lalin ya udah menyelamatkan yang para ini aja, yang pada kena musibah. Banjir lumpur secara tiba-tiba membuat kepanikan warga dan petugas SAR Gabungan Bencana Tanah Longsor di Cilacap, Jawa Tengah, saudara. Diduga banjir lumpur terjadi akibat tempat resapan air di lokasi longsor jebol. Banjir melanda lokasi bencana tanah longsor di Desa Cibungi, Kecamatan Majenang, Cilacap, Jawa Tengah. Banjir lumpur setinggi 50 cm ini datang tiba-tiba, membuat warga dan tim SAR panik. Banjir lumpur juga menimbulkan suara ledakan yang diduga berasal dari jebolnya tempat resapan air di lokasi longsor. Warga dan petugas kemudian meninggalkan rumah dan juga pos kebencanaan ke tempat yang lebih aman. Pertama begini, kondisi hujan deras, kemudian tadi terdengar suara gemuruh serta suara semacam ledakan. Kebetulan kami ada di posko di atas. Itu dimungkinkan karena air yang biasanya meresap atau mengalir pada lembah-lembah aliran yang di atas itu kan sekarang tertutup oleh longsoran, sehingga dia beralih menjebol, kesannya seperti banjir bandang begitu. Sehingga kami tetap di samping itu efeknya kan masih tetap itu nanti juga sumpalan dari material itu bisa menambah resapan yang ada di lebih menjenuhkan kepada tanah-tanah yang ada di atas, sehingga kita upayakan kepada warga untuk mempersiapkan begitu ya, mempersiapkan segala kemungkinan, jangan sampai tidur nyenyak kalau habis hujan deras, berada di tempat yang mudah untuk mengevakuasi diri. Di hari ketiga pencarian korban bencana tanah longsor di Cilacap pada Sabtu 15 November 2025, tim SAR menemukan 8 korban yang tertimbun material longsoran. Dengan penemuan ini, 12 korban masih dicari. Dari total 23 korban, 11 korban bencana tanah longsor di Cilacap sudah ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Korban yang berhasil ditemukan langsung dibawa ke RSUD Majenang untuk proses identifikasi. Sementara selanjutnya tim SAR fokus untuk mencari 12 korban yang diduga masih tertimbun. Untuk sementara pencarian dihentikan karena hujan deras mengguyur wilayah tersebut. Alhamdulillah pada hari ketiga ini kita berhasil mengevak atau menemukan 8 survivor. Sehingga total sampai dengan hari ketiga dari 23 yang kita nyatakan meninggal dalam pencarian telah berhasil kita evakuasi sejumlah 11. Sehingga kita masih punya beban 12 lagi. Saudara, Sapa Indonesia Pagi akan kembali hadir dengan informasi penting dan menarik lainnya. Informasinya usai jeda. Rangkaian gerbong kereta api Majapahit relasi Pasar Senen Malang nyaris terlepas dari lokomotif saat baru saja keluar dari stasiun Pasar Senen. Beruntung laju kereta segera terhenti setelah masinis mendapat peringatan dari warga. Lepas, tahan Pak, tahan Pak, tahan Pak, tahan Pak, Mas, tahan. Inilah aksi heroik warga yang segera berteriak memperingatkan masinis saat mengetahui ada masalah pada sambungan lokomotif kereta Majapahit
yang keluar dari stasiun Pasar Senen. Masinis yang mendengar peringatan segera melakukan pengereman. Insiden ini menyebabkan perjalanan kereta Majapahit terhenti 2 menit. PT KAI Daob 1 Jakarta menyatakan sebelum perjalanan, petugas telah melakukan pemeriksaan sesuai SOP. PT KAI menyampaikan permohonan maaf dan tetap mengedepankan keamanan dan kenyamanan para penumpang. Lepas. Informasi tadi menutup Sapa Indonesia pagi hari ini, saudara. Saya Nanda Aprilia. Dan saya Bremana Tenaya undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan dan sampai jumpa.